بالعيدا قرامي يجر بحر خميس فوق سابعة ترمي بموج من المنتقم من كل منتدب لله منتسب يصدم بمستحسن منتصم حتى ودد ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مكفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعد لم تيتم ولم تئمهم الجبال فسل عنهم مصادمهم مدار منهم في كل مصطدى وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حافلهم أدهى من الوخام المسدرين به حورا بعدما ورد من العدا كل مسود من الإمام والكاذبين بسمر الخط ما ترك أدلمهم حرف جمس غير منعدم ساكس لا إلهم سمة ميزهم والمولود يقتدي سمة سلامي تهدي إليك رياح نسر الأشرار فنسل الزهر في الأكمام كل كمين كأنهم في نور الخير لم تربى من شدة الحسم لا من شدة الحزن طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فتغرق بين البين والبهم ومن تكن برسول الله نصرته إن القلب في أجاب الزجم ولن ترى من ولي غير منتسب به علام ونوح غير منقسم أحل أمته في عرس ملته كالذي حل مع الأشبال في أجمي كم جدلت كلمات الله من جدب فيه وكم خصم البرهان من خصم كفاك بالعلم في أمه معجزة في الجاهلية والتهذيب في العدوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حلقي ما لمن ألوذ به سواك إنه للحديث العميم يا ربي بالمصطفى بلغ
سيدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولا يليق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتكب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina lana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kami hormati para hadirin, para jamaah semuanya. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat sehat walafiat, hidayah dan taufiknya. Dan alhamdulillah pada malam ini kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan, amal soleh, bekal yang terbaik untuk kebahagiaan dan keselamatan akhirat. Alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan senantiasa kita ditakdirkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan sehingga kita kelak meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salamnya mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada suri tauladan kita, panutan kita, kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya dan seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Amin Allahumma amin. Para hadirin sekalian, ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita hadir di majlis Miftahul Jannah. Miftahul Jannah yang mana membaca burdah di insyaallah ya, yang sekalian diniati dalam rangka haul Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul rahimullah wa nafa'ana bi fiddaran amin. Maka tentunya ini majelis yang sangat baik, sangat mulia sekali. Kita memperingati dan menghadiahkan amal kita untuk seorang wali Allah, seorang kekasih Allah yang telah Allah wujudkan di antara kita dengan karomah-karomahnya yang banyak memberikan kemanfaatan dan kebarokahan untuk kita semua insyaallah. Amin Allahumma amin. Majelis ini membaca burdah, dikenal dengan qasidah burdah, atau juga ada yang mengatakan salawat burdah, ada juga yang mengatakan maulid burdah. Nah, burdah itu sebetulnya artinya burdah selimut. Nah, kenapa kok dinamai qasidah burdah yang isinya pujian dan riwayat-riwayat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena dulu Imam Busiri yang mengarang dan menyusun qasidah burdah ini pada waktu itu sakit yang kalau zaman sekarang mungkin sejenis stroke gitu ya, atau lumpuh, tidak bisa menggerakkan anggota badannya, hanya terbaring. Kemudian beliau memang sudah punya latar belakang sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau membuat syair-syair atau qasidah yang menyampaikan kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi diawali dengan
syair-syair kerinduan yang walaupun nantinya ada pujian-pujian dan nantinya ada seperti maulid lah, sejarah Nabi Muhammad SAW. Kemudian diakhiri dengan doa-doa permohonan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah beliau menyusun itu sebetulnya ada saat beliau itu kehabisan bahan. Ya. Lalu beliau didatangi oleh Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan beberapa syair, kemudian beliau bisa melanjutkan lagi sampai selesai. Setelah itu beliau bangun, beliau dalam mimpinya itu dikasih selimut oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau tertidur bermimpi diberi selimut. Nah, setelah bangun beliau langsung sembuh, sehat walafiat, semua bisa bergerak lagi normal seperti semula. Nah, makanya disebut qasidah burdah. Ya, qasidah burdah karena dikasih selimut oleh Nabi, ternyata itu menyembuhkan dan menyehatkan beliau. Makanya sekarang banyak orang baca burdah itu untuk kesehatan. Bahkan sebetulnya burdah ini sangat mujarab mengusir wabah atau membuat kampung aman sejahtera. Dulunya mulai saya kecil itu, kalau di kampung saya itu ada anak hilang atau ada kejahatan-kejahatan jin setan gitu, itu keliling baca burdah, aman, anak hilang balik lagi. Atau di mana-mana kalau ada wabah semacam taun atau kemarin fitnah Covid umpamanya, alhamdulillah di beberapa desa kami itu keliling masyarakatnya baca burdah, sehingga membuat selamat di kampung itu, selamat dari penyakit ya, dan lain sebagainya. Salah satunya yang dibaca tadi, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bi balligh maqasidana, ya Allah, wahai Tuhan kami, sampaikan, berikan apa yang sudah menjadi tujuan kami, keinginan kami ya. Wa ighfir lana, dengan berkat Nabi Muhammad SAW, dan ampunilah dosa-dosa kami, wahai Zat yang maha luas kedermawanannya ya. Ini saya mendapatkan ijazah dari Al Habib Hasan bin Husain bin Muhammad bin Tahir Al Haddad ya. Kalau sehari-harinya banyak membaca ini, insya Allah rezekinya banyak, sampai luber-luber ke tetangga ya. Sering-sering aja di dalam rumah itu baca ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Insyaallah apa yang menjadi keinginan terkabulkan. Di sini orang-orangnya Jawa apa Madura? Jawa ya. Jawa. Teka hajat itu apa bahasa Maduranya? Bahasa Jawanya. Teka hajat. Ya, apa yang diinginkan terkabulkan gitu. Kata orang-orang, daripada kaya enak qabul hajat. Kaya belum tentu menginginkan sesuatu sampai. Ada orang kaya raya tapi enggak umroh, enggak haji. Ada orang kaya raya tapi enggak sampai tidak bisa silaturahim ke keluarganya. Ada orang kaya raya menginginkan sesuatu juga tidak tercapai. Ingin bahagia enggak tercapai. Ingin sehat enggak tercapai. Banyak orang kaya sakit. Nah, tapi kalau qabul hajat itu enak walaupun enggak kaya. Pengen kemana makbul, pengen umroh bisa, pengen silaturahim bisa, apalagi pengen punya rumah bisa, pengen beli mobil bisa, kabul hajat semua. Nah, kan lebih kaya daripada yang kaya sebetulnya. Ingin sehat-sehat gitu ya. Nah itu, jadi tidak perlu minta kaya, sebetulnya minta kabul hajat. Termasuk almarhumah Syarifah Fatimah putri Habib Soleh yang kemarin lusa wafat. Kemarin lusa ya. Beliau itu oleh Allah diberi ujian, tidak bisa melihat dulu, sakit mata terus tidak bisa lihat. Terus sama Habib Soleh dibilang kan putrinya Habib Soleh, saya bisa sembuhkan, kamu bisa, saya bisa minta kepada Allah, kamu bisa melihat sekarang, tapi doa kamu nanti tidak mustajab. Sekarang Syarifah Fatimah itu kalau doa mustajab, jadi kalau doa itu langsung diterima oleh Allah.
Kalau doakan siapa saja, minta apa atau bagaimana itu diterima. Kata Habib Soleh, saya bisa, kamu bisa ngelihat lagi, tapi kamu tidak mustajab doanya. Gimana? Kata beliau almarhumah, sudah abah, tidak usah dimintakan kepada Allah untuk melihat lagi saya. Tidak apa-apa, yang penting doa saya mustajab. Nah, kan enak gitu ya. Tapi kalau kita punjong kok ngetel laboy. Nah, tapi kalau dia politik, kayak sahabat kan pernah ada sahabat Qatadah kan kena waktu perang matanya itu kena tombak keluar, toko dipegang ya. Rasulullah, mata saya kembalikan. Kata Rasulullah, sabar saja, engkau akan dapat sorga. Kamu pilih mau sorga apa mata bisa ngelihat lagi? Saya pengen ngelihat lagi dan mau sorga ya Rasulullah kan. Dua-duanya. Oh ya sudah. Sama Rasulullah diginikan, Yusuf bisa ngelihat lagi, kembali lagi seutuhnya, bahkan sampai tua tidak pernah sakit mata. Dan pandangan matanya jauh lebih tajam, lebih kuat daripada yang tidak kena panah itu, tidak kena tombak. Tapi pintar dia, minta kembali mata, minta sorga. Ya, sama Rasulullah dikembalikan mata dan doakan dapat sorga. Ya. Nah, itu kabul hajat. Jadi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana dan seterusnya ya. Burdah ini sebetulnya amalan bacaan yang sangat baik ya. Ada orang pindah rumah atau rumah baru baca burdah. Jangan nunggu pindah rumah terus cuman seumur hidup sekali toh baca burdah di rumah itu ya. Nah, majelis-majelis burdah gini undang ke rumah jenengan semua atau jenengan sekeluarkan baca burdah seminggu sekali tidak apa-apa daripada tidak sama sekali. Mungkin malam Kamis atau mungkin malam apa, kalau Jumat mungkin sudah baca Yasin. Atau mungkin malam Senin baca sholawat, baca maulid, ya cari malam lain yang baca burdah gitu ya. Undang bareng. Burdah ini kata Habib Salim Asy-Syatiri, beliau mendapat julukan Sultanul Ulama. Ya, baru wafat beliau. Kalau ini foto Syekh Abdul Qadir Jalani Sultanul Aulia. Kalau Salim Asy-Syatiri Sultanul Ulama ya. Tapi dulu di zaman Habib Abdul Haddad ada murid beliau namanya Al Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, itu mendapatkan julukan dari Abdul Haddad Allamatud Dunya, paling alimnya orang di dunia, yang memuji gurunya. Itu kan luar biasa. Kalau yang memuji muridnya biasa, semua gurunya paling alim gitu ya, tapi ini kalau yang memuji gurunya, apalagi gurunya sangat alim dan wali kutub ini, nah itu luar biasa. Kata Habib Salim Asy-Syatiri, baca burdah ini 70 kali lebih afdal daripada baca Dalailul Khairat. Padahal Dalailul Khairat itu sudah bacaannya para wali itu, sudah maksudnya pahalanya luar biasa ya. Pahalanya besar. Tapi nah ini majelis ini Miftahul Jannah itu apa memang majelisnya burdah apa majelis apa? Oh, manakib dan sholawat. Terus burdahnya kapan? Ya, terus bacaan burdahnya atau kegiatan burdahnya kapan? Oh gitu ya. Ini rencananya yang gini setiap bulan. Nah, jadi begini nih, saya ini diminta oleh saudara saya ini Yusron untuk hadir ke majelisnya dan setiap bulan beliau minta agar saya baca kitab. Jadi memang bagus sekali karena begini, majelis-majelis apa saja itu yang paling afdal majelis sholawat ya, majelis maulid. Tapi kalau dengan majelis taklim, kata Sultanul Ulama Al Habib Salim bin Abdullah As-Satiri rahimahullah wa nafa'ana, beliau mengatakan kalau majelis ilmu itu jauh lebih afdal daripada majelis-majelis lain, bahkan lebih afdal dari majelis maulid. Majelis maulid itu sudah paling afdal, paling hebat, paling luar biasa, enggak ikhlas pun dapat pahala, enggak pakai guru pun kalau salawat enggak pakai ijazah pun enggak apa-apa. Pokoknya bila ada suatu zaman yang orang-orang gak punya syekh, gak punya pembimbing, gak punya pembina cukup dengan sholawat, nanti Allah yang membimbingnya dengan berkah Nabi Muhammad SAW.
Tapi majelis ilmu jauh lebih utama daripada majelis-majelis apapun. Jadi boleh, bagus ada majelis yasin, majelis tahlil, majelis istighosah, majelis apa saja, majelis manakib, majelis Buddha, pasti semuanya ada manfaatnya, ada barokahnya, pahalanya besar. Tapi kalau sudah ada baca kitabnya, ada baca hukum-hukum Islamnya, maka itu yang paling afdolnya majelis. Di kitab-kitab Al-Adhkar juga disebutkan, kitab Al-Adhkarnya Nawawi, paling afdolnya segala macam majelis, bahkan paling afdolnya zikir atau ngalai zikir-zikir, itu tempat yang sesaat saja dibacakan hukum-hukum Islam, bacakan Al-Quran, bacakan hadis, ya. Nah, itu sudah luar biasa. Nah, jadi kalau umpamanya, mudah-mudahan ya Allah berikan takdir untuk kita semua, berikan kemudahan, kelancaran, sehat walafiat, majelis ini jalan terus, jalan makmur terus ya, agar menjadi amal jariah kita semua. Insya Allah kalau kita semua kan pasti wafat, pasti meninggal. Nah, dengan berkah kegiatan-kegiatan gini ini kita dapat manfaat walaupun kita sudah meninggal. Dan insya Allah pasti saling didoakan, saling mengingat, ya, saling kirim Fatihah dan seterusnya. Itu pasti sangat bahagia kita kalau sudah di alam barzah. Dan ini majelis ini kita akan sempurnakan dengan baca kitab walaupun sebentar. Ya, habis burdah nanti kita baca kitab sebentar saja, yang penting nambahi keberkahan. Karena belajar atau baca kitab, nambah ilmu agama, itu perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti kalau mau hadir majelis ini sekalian niat mau menjalankan perintah Allah, niat menjalankan perintah Rasulullah, niat mau ini semua niat yang bagus-bagus, bahkan niat supaya sehat walafiat, bahkan silahkan niat supaya dimudahkan rezekinya. Karena sebetulnya para ulama banyak mengatakan pesugihan, kata orang Jawa pesugihan itu biasa melakukan suatu agar sugih, agar kaya gitu ya. Tapi kadang-kadang orang datangnya ke Gunung Kawi, salah ya, datang cari pohon besar, datang kemana gitu. Pesugihan yang paling paling mujarab itu hadir majelis taklim, majelis ilmu. Karena banyak ada ayat, ada hadis, bahkan ada ayat 1 atau 2 ayat yang Allah jamin rezekinya orang yang cari ilmu atau yang nambah ilmu. Allah jamin rezekinya. Kalau rezeki itu sebetulnya siapapun dijamin, muslim nggak muslim, kafir pun, mukmin, semua dijamin, hewan dijamin, semua yang hidup di muka bumi Allah jamin rezekinya. Sudah ada jaminan rezeki. Tapi kalau orang yang belajar cari ilmu, apalagi santri yang ke pondok pesantren, itu Allah jamin double, ada jaminan rezeki double ya. Terus kalau kita hadir majelis ilmu ini, setiap langkah kita dari rumah itu dapat pahala. Setiap langkah juga sekaligus menghapus dosa. Setiap langkah juga mengangkat derajat kita. Jadi manfaatnya luar biasa ya. Sebentar saja kita kalau baca di kitab Ihya Ulumuddin atau syarahnya Ihya Ulumuddin ya, itu hafus ada, di situ ada bahwa huduru majlisil ilmi sa'atan ya, menghadiri majlis ilmu sesaat atau katakanlah 1 jam, kalau saat itu 60 menit ya, 1 jam afdol, lebih utama daripada iadatul marid, menjenguk orang sakit 70 orang sakit, daripada 70 tasyyi'ul janazah, takziah ya. Kalau ada orang sakit, kita akan wajib menjenguk. Dan setiap orang yang menjenguk orang sakit itu keluar dari rumahnya sampai pulang itu dikawal banyak malaikat, didoakan malaikat. Orang yang duduk di rumahnya orang yang sakit karena jenguk itu diistighfarkan terus sama malaikat, banyak faedahnya. Apabila ada orang meninggal, tetangga muslim meninggal, wajib kita datang. Dan kalau datang kita pahalanya banyak. Kalau kita ikut menghadiri pemandiannya walaupun tidak ikut mandikan, terus kita ikut nyolatin, dapat pahala 1 qiraat kata Rasulullah. 1 qiraat itu apa? Harus sahabat nanya. 1 qiraat itu adalah pahala yang besarnya seperti gunung Uhud. Kalau dia ikut memakamkan
sampai selesai pemakaman dapat pahala 2 qirot. Nah, jadi setiap orang hadir majelis taklim 1 jam lebih baik dari 70 kali tasyiul janazah, 70 kali iyadatul marid. Dan bahkan dalam riwayat tersebut lebih afdol dari sholat sunnah 100 rakaat kalau nggak salah, 100 rakaat atau 1000 rakaat, katakanlah 100 rakaat atau 70 rakaat lah ya. 70 rakaat sunnah lebih afdol 1 jam menghadiri majelis ilmu. Nah, jadi kan itu pahalanya sangat besar gitu loh, pahalanya besar. Dan memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, utlubul ilmah minal mahdi ilallah, dicarilah ilmu mulai digendong ibu sampai masuk liang lahat. Jadi bukan hanya 9 tahun wajib belajar, tapi kita sampai tua-tua pun wajib belajar, wajib nambah ilmu. Gimana caranya? Ya hadiri majelis ilmu kan, masa tua-tua mau mondok, mau sekolah lagi? Nggak ada kalau zaman sekarang tuh sekolah orang tua. Kalau dulu ada, kejar paket gitu ya, tapi hanya baca tulis. Sekarang sudah pintar baca tulis semua, tidak ada yang buta huruf ya. Nah, cari ilmu terus kalau ingin mulia, ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan orang yang paling dekat kepada Rasulullah kedudukannya adalah orang yang alim, orang yang banyak ilmunya, yang diamalkan ilmunya. Maka daripada itu kita akan baca kitab setiap Jumat, malam Sabtu ini ya, Jumat Legi, tidak tahu malam apa kalau Jumat Legi dia. Ya itu pokoknya ancar-ancarnya Jumat Legi ya. Malam Sabtu Pahing, oh ya. Jumat Legi malam Sabtu Pahing kita akan kumpul bersama-sama. Mari kita ajak saudara-saudara kita, teman-teman kita. Setiap ngajak 1 orang maka dapat pahala double. 2 orang ya pahalanya triple gitu ya. Pokoknya kalau memberitahu kebaikan atau ngajak kebaikan, dia akan dapat pahala penuh full seperti yang didapatkan orang itu. La yangkus minus, tidak dikurangi sedikit pun. Jadi yang punya sepeda motor gonceng temannya, yuk ikut saya ke kebun sorga. Karena kata Rasulullah, jika kalian melewati kebun sorga nikmatilah. Kata sahabat, ya Rasulullah, di dunia kita kan masih hidup, kan sorganya kelak di akhirat. Emangnya ada kebun sorga? Iya, kebun sorga itu di mana majelis di situ dibahas ilmu hukum Islam, itu kebun sorga. Nah, jadi mampirlah, nikmatilah. Atau dengan dalam hadisnya itu majelis zikir, majelis zikir. Tapi dalam kitab Al-Adhkar disebutkan diambil dari pendapat para ulama, yang dimaksud adalah majelis yang dibahas tentang ilmu-ilmu atau hukum-hukum Islam. Dulu zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW itu masuk ke masjid dan di situ para sahabat duduk ada menjadi 2 kelompok, melingkar sebelah sini, melingkar sebelah sana. Rasulullah lihat, tuh ini bahas tentang hukum Islam. Orang bicaranya bahas hukum Islam. Lihat sahabat satunya, ngaji Al-Quran. Terus Rasulullah duduk di orang yang bahas ilmu. Kemudian setelah selesai ada sahabat nanya kepada Rasulullah, tadi engkau itu melihat kedua majelis, kemudian anda tadi duduknya di majelis orang yang bahas ilmu. Kenapa kok enggak duduk di orang yang baca Al-Quran, di tadarus umpamanya, di orang ngaji? Bukankah itu kalamullah itu lebih mulia? Iya benar kata Rasulullah, itu memang kalamullah lebih mulia. Tapi kalau tidak punya ilmu, apakah bisa Al-Quran memberikan manfaat? Oh iya kata sahabat, kalau tidak faham, baca Al-Quran hatam sekali sehari atau 2 kali sehari, ya tetap saja pahala banyak, pahalanya besar berlipat-lipat orang baca Al-Quran. Tapi kan tidak dapat manfaat, maksudnya nggak ada tambahan manfaat, nilai manfaatnya nggak ada. Karena apa? Dia tidak faham. Kalau orang bahas ilmu kemudian jadi alim, umpamanya kalau sekarang umpamanya ya, kalau sekarang ini, kalau zaman Nabi nggak ada. Orang belajar nahwu sorob nggak ada, orang belajar tajwid nggak ada, ya belajar apa? Belajar bahasa Arab ya nggak ada, nggak usah belajar, sudah alim-alim semua ya.
Nahwu sorof itu kan baru bagi orang yang bukan orang Arab, yang tidak paham Arab. Supaya paham perlu nahwu sorof. Tapi kalau kalian tidak perlu belajar nahwu sorof, buang-buang waktu ya. Nggak ada itu di zaman Nabi ya. Bukan berarti sekarang nggak boleh ya, silahkan boleh ya, bagus. Supaya apa? Supaya kita paham bahasa Arab, kita belajar bahasa Arab, kita belajar apalah ilmu-ilmu yang terkait dengan bahasa Arab. Apalagi hukum-hukum itu penting, karena kita hidup ini punya kewajiban dan kita harus tahu apa yang Allah wajibkan. Kemudian kita untuk supaya apa? Supaya kita bisa melakukannya. Apa yang Allah larang harus tahu. Supaya apa? Supaya kita tidak melanggarnya, tidak melakukan apa yang Allah larang. Nah, jadi ini semua harus dibahas terus supaya ingat, tidak lupa, supaya lebih luas, lebih paham. Yang tidak boleh malah dilakukan. Nah, jadi ya rugi besar. Kita hidup di dunia ini untuk apa coba? Untuk kaya, untuk cari uang, untuk kerja, untuk cari kenikmatan. Untuk apa sebetulnya? Pernahkah ada yang bertanya, kita oleh Allah diciptakan ke dunia ini untuk apa? Jawabannya ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa liya'buduni." Aku ciptakan jin, tidak aku ciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah, menyembah aku. Itu. Jadi kalau kita ditanya apa tujuan di dunia? Untuk beribadah, bukan untuk makan. Hidup bukan untuk makan, tapi makan untuk hidup. Bagus itu. Kalau makan niatnya hanya sekedar agar kita melangsungkan kehidupan kita, biar gak lemes, gak pusing, biar bisa ibadah, biar bisa bantu orang, makan yang halal, maka kita dapat pahala. Tapi kalau keliru, hidup untuk makan, ya yang penting cari uang, makan enak-enak, tidak usah sholat, ya tidak apa-apa, tidak sholat kan, sewaktu saja, seminggu sekali Jumatan saja, atau seminggu 2 kali Idul Fitri, Idul Adha saja, ya. Itu karena salah paham. Hidup untuk makan jadi kerja, Ramadan kerja sampai tidak puasa, dikira hidup untuk makan, dikira hidup untuk cari uang, padahal untuk ibadah. Ramadan wajib puasa, lu kok ada orang nggak puasa, kok nekat, lu kok bandel gitu. Makanya Rasulullah pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang nggak mau. Kaget. Waman ya'ba ya Rasulullah, mana ada orang tidak mau masuk surga ya Rasulullah. Surga itu penuh kenikmatan. Kalau nggak surga, neraka, nggak ada pilihan lagi. Tidak kayak di sini banyak pilihan kehidupan ini. Hotel yang kayak apa, rumah kayak apa, perumahan hotel, penginapan, losmen atau apalah, segala macam pekerjaan, makanan. Kalau di akhirat surga atau neraka, surga atau neraka. Nggak surga berarti neraka. Rasulullah mengatakan semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Jadi sahabat kaget, loh ada yang tidak mau ya Rasulullah? Lalu Rasul kan kata, oh, man ato'ani dakhalal jannah wa man asad aba. Siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga, siapa yang maksiat kepadaku berarti dia tidak mau masuk surga. Perintah Allah dan Rasulnya berarti mau surga. Yang enggak berarti enggak mau surga. Kalau surga kemana? Jadi sekali lagi hidup ini untuk ibadah. Ya kalau kita berharap masuk surga ya wajar lah. Rasulullah juga doanya kan masuk surga, minta masuk surga, jauhkan dari neraka. Kemarin sebulan penuh kita minta doa doa diberikan surga dan ridhonya Allah dan dijauhkan dari siksa amarah Allah dan siksaan dari Allah. Itu kan dibaca terus sebelum buka puasa, tarawih, tadawuh, pokoknya kita baca itu diulang-ulang. Itu juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Jadi kalau Nabi Muhammad pasti masuk surga, pasti. Semua nabi pasti masuk surga. Lalu kalau malaikat juga pasti masuk surga. Kita ini yang belum pasti harus berusaha mendapatkan rahmat, karena hanya Rasulullah sendiri mengatakan semua tidak bisa masuk kecuali ke surga kecuali dengan rahmat Allah. Sahabat nanya, engkau ya Rasulullah? Saya juga tidak bisa masuk surga. Rasulullah mengatakan begini, tidak ada yang masuk surga dengan amalnya, semua masuk surga dengan rahmat Allah. Engkau ya Rasulullah? Sama, saya tidak bisa masuk surga dengan amalan saya bisa masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan rahmat Allah, yaitu harus mendapatkan ridho. Untuk mendapatkan ridho itu harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah melalui Nabi Muhammad sudah menyatakan ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Nah, maka daripada itu tugas kita banyak. Taat kepada orang tua, taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah. Usahakan orang tua ridho, Rasulullah ridho, maka Allah akan ridho. Kalau Allah ridho, kita akan dapatkan rahmat. Kalau kita dapatkan rahmat, di dunia kita hidup akan bahagia, penuh rizki, sehat, dan wah pokoknya kesenangan. Tentunya kesenangan, kebahagiaan, kepuasan hati dan pikiran bukan dihitung dari uang. Banyak orang penghasilannya besar, kaya raya, tapi tidak bisa tidur, sumpek. Juga ada enak makan, mau makan ini nggak boleh, ini nggak boleh, sudah kencing manis, sudah itu ini darah tinggi, susah. Sudah enak orang miskin aja makan sayur mayur hari bebas. Nah, maka daripada itu mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha Allah, dapatkan ridha Rasulullah, dapatkan ridha kedua orang tua kita. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita semuanya mendapatkan rahmat Allah sehingga masuk ke surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat. Kita bisa melanjutkan berjumpa lagi di majelis yang mulia ini bulan depan tanpa ada halangan apapun. Amin, Allahumma amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.